Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani dari kata philos yang berarti cinta dan sophos adalah kebijaksanaan. Jadi, filsafat bisa diartikan cinta kebijaksanaan. Tujuan utama ilmu filsafat adalah membuat manusia mampu menyikapi segala sesuatu secara bijaksana dan tidak gegabah dalam menyelesaikan sesuatu. Hakikat filsafat. Untuk bijaksana, seseorang harus memahami hakikat sesuatu seperti hakikat hidup. Jadi manusia bisa menyikapi semuanya dengan baik dan benar. Peran berpikir dalam filsafat. Berpikir adalah ciri khas manusia yang memungkinkan perubahan positif. Seperti halnya tanaman. Apabila yang ditanam itu positif, maka akan tumbuh positif. Dan apabila juga kalau yang ditanam itu negatif, maka akan tumbuh negatif. Kesimpulan dari filsafat ilmu adalah agar hidup baik, kita perlu melatih diri untuk berpikir filosof, untuk membentuk sikap yang bijaksana. Jadi kita tidak bisa menjudge sesuatu itu dengan satu titik atau satu sudut pandang saja, tapi beberapa sudut pandang. Ada 9 ciri utama manusia bisa dikatakan berpikir filosof. Yang pertama adalah komprehensi atau menyeluruh. Jadi manusia mampu melihat sisi baik dan buruknya lalu mengambil hikmahnya. Jadi tidak langsung menganggap itu baik atau buruk, tapi kita memahami dulu. Yang kedua adalah radikal atau bisa dikatakan mendalam sampai hakikat. Jadi manusia tidak menilai dari covernya saja, tetapi mencari makna terdalam. Jadi tidak bisa menganggap sesuatu itu buruk atau baik itu secara dari satu sudut pandang, tapi dari beberapa sudut pandang supaya tidak salah. Yang ketiga adalah universal, yang artinya luas atau umum. Jadi manusia mampu menjelaskan sesuatu agar bisa diterima semua kalangan. Contoh menjelaskan hujan secara ilmiah, bukan hanya dengan dalil agama. Yang keempat, sistematis, yang berarti tertata atau runtut. Berpikir teratur, tidak asal-asalan sehingga menghindari salah paham. Keempat, sistematis atau tertata dan runtut. Jadi manusia berpikir teratur, tidak asal-asalan sehingga menghindari salah paham. Yang kelima, kritis. Tidak menelan mentah-mentah secara informasi, tapi dia menggali dulu informasi itu antara benar atau hoak atau yang lainnya. Harus dicek ulang dan dianalisis secara mendalam supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang keenam adalah koheren, yang artinya berkaitan satu sama lain. Jadi manusia memahami keterhubungan suatu hal dengan hal lain. Jadi kita melihat sesuatu itu apakah mempunyai hubungan satu sama lain. Contohnya aturan dosen yang banyak ternyata demi kelancaran belajar mahasiswa, supaya mahasiswa itu bisa berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Istilah konseptual. Manusia mempunyai pikiran dasar yang jelas, tujuan dan manfaat. Contoh memilih kuliah jurusan tarbiyah karena ingin menjadi guru. Jadi kan guru itu adalah profesi yang mulia karena bisa mengajarkan banyak orang yang orang itu belum tahu jadi tahu. Yang ke-8 adalah bebas tapi terikat. Jadi manusia itu mempunyai kebebasan, tapi dia juga harus mempunyai aturan supaya hidupnya itu tertata. Berhak memikirkan apapun tapi harus paham konsekuensinya. Contoh bolos sekolah. Bolos sekolah itu adalah keinginan sendiri-sendiri, tapi konsekuensinya kan ada juga. Jadi apabila kita membolos, kita tidak akan paham dengan pelajaran. Kadang hidup menjadi kacau dan tidak tertata. Juga melanggar tata tertib sekolah dan bisa mengecewakan orang tua di kemudian hari. Yang ke-9 adalah bertanggung jawab. Jadi manusia sadar dan siap menerima akibat apa yang dipikirkan dan dilakukan. Apabila manusia itu memikirkan atau melakukan hal-hal yang positif, maka dia akan mendapatkan balasan
dari hal positif itu, dan apabila manusia itu memikirkan atau melakukan hal negatif, dia akan mendapat balasan hal negatif juga. Seperti halnya kita hal positif itu dari sekarang belajar untuk berwirausaha. Jadi nanti kalau sudah besar dia akan mendapatkan pengalaman dulu tentang berwirausaha. Dan hal yang negatif seperti kita mencontek pada saat ulangan, emang itu mempermudah kita untuk mengerjakan tugas atau ulangan itu, tapi di kemudian hari kita tidak akan paham dengan materi itu. Kesimpulan dari berpikir filosof, menumbuhkan sikap bijaksana, dewasa, terbuka, dan penuh tanggung jawab supaya kita terlatih dengan baik. Sangat penting untuk seseorang karena membantu dalam penerapan ilmu, mengasah kecerdasan emosional dan spiritual, lebih menentukan arah hidup. Dengan berpikir filosof dapat berpola pikir terbuka dan sukses dalam kehidupan akademik maupun sehari-hari. Jadi apabila kita mempunyai sikap filosof, maka kita tidak akan langsung menjudge sesuatu itu baik atau buruk.